Maka di dalam hadis ini, hadal hadis al-awwal alladzi dzakarahu al-muallif fil matan ba'dal Qur'an wal athar. Bahwa hadis ini hadis nomor 1. Kenapa kita katakan hadis nomor 1 padahal telah lewat tadi dari ucapan Imam Asy-Syafi'i di Ibnu Battah dan juga ucapan Allah Jalla wa'ala di surat Al-Mutaffifin. Kita katakan Al-Quran, ya Al-Quran bukan hadis. Kemudian ucapan Imam Asy-Syafi'i sebagai tafsir dari surat Al-Mutaffifin dinamakan athar, bukan hadis yang marfu dari Nabi. Maka di sini mulailah penulis menyebutkan hadis yang marfu, dan makna marfu adalah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ucapan Nabi Muhammad adalah hujjah, seperti pendalilannya di Al-Quran dan Sunnah, di mana di Al-Quran Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhuduh, apa-apa yang datang dari Rasul maka ambillah. Maka di sini sunnah-sunnah datang dari Rasul diambil, maka dia dalil. Dan juga dari Al-Quran Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka tidaklah apa-apa yang diucapkan oleh Nabi itu berasal dari hawa nafsunya, tetapi dia adalah dari Allah, bukan dari hawa nafsunya, tapi diwahyukan oleh Allah kepadanya. Maka oleh sebab itu di dalam hadis banyak pendalilan bahwa Al-Quran dengan sunnah itu saling menjelaskan dan merupakan dalil. Seperti di hadis yang telah kita lewati di awal dari pembahasan kitab ini dari Ma'di Yakrib, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ini unzila ilayya al-kitab atau al-Quran wa mithluhu ma'ahu, bahwa aku diturunkan kepadaku al-kitab, yakni Al-Quran, wa mithluhu ma'ahu, dan seperti Al-Quran juga bersamaan dengan Al-Quran, yakni sunnah. Maka sunnah dengan Al-Quran itu sama-sama dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad dari segi asalnya. Maka ada hadis-hadis dinamakan hadis qudsi, yang mana dia adalah ucapan Allah, dan juga perbuatan Nabi bukan dari hawa nafsunya, sehingga sunnah-sunnah Nabi datangnya diwahyukan dari Allah. Nabi melaksanakan demikian, Nabi mengucapkan demikian. Dan yang menjadi juga pendalilan tentang sunnah Nabi itu harus diambil hadis Irbad ibni Sariyah yang ma'ruf. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajid. Maka wajib atas kalian untuk memegang sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, pegang teguhlah dengan gigi geraham kalian. Dan makna dipegang atau digigit dengan gigi geraham kinayah dari bahasa Arab yang maknanya pegang teguhlah sunnah Nabi dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hadis ini diriwayatkan oleh ashabus sunan dari berbagai jalan, dari Abdurrahman ibnu Amr as-Sulami, dan dari Hujr ibnu Hujr, dan dari Yahya ibnu Abi Muta. Ketiganya meriwayatkan dari sahabat Irbad ibni Sariyah. Maka mahaluh bisa hasan li ghairih ataupun sahih li ghairih, karena Hujr ibnu Hujr meskipun dia majhul, maka telah diiringi dengan Abu Abdurrahman as-Sulami yang majhul juga. Dan Yahya ibnu Abi Muta meskipun thiqah, dikatakan oleh Duhaim dia tidak mendengar dari Irbad ibni Sariyah. Maka dari 3 rawi tadi meskipun semuanya bermasalah, bisa naik paling sedikit kepada hasan li ghairih. Maka hadis ini disahihkan oleh para ulama, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih dan yang lainnya. Maka dari hadis-hadis ini menjadi pendalilan bahwa ucapan Nabi
dinamakan marfu, maka dia adalah hujjah. Maka di sini penulis memulai ucapan Nabi dengan hadis muttafaqun alaih ini. Dimulai ucapan Nabi di hadis ini. Lalu tadi 2 ayat sebelumnya apa? Dikatakan pendalilan yang pertama Al-Quran, dan dikatakan yang kedua asar sebagai pentafsir ucapan Imam Asy-Syafi'i dari ayat kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Adapun hadis ini disebutkan oleh penulis muttafaqun alaih, maka maknanya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di Kitab Tauhid dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Adapun dari segi sanad ataupun berkata penulis, kita akan menjelaskan ucapan dari penulis satu persatu. Qala al-Imamul Bukhariyu, maka berkata Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail. Maka sengaja di sini penulis memasukkan sebagian nama dari para a'immah agar memperkenalkan siapa mereka. Maka Imam Al-Bukhari namanya Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah ibnu Bardazbah. Maka dia adalah Al-Ju'fi Al-Bukhari, dan Bukhari sekarang berada di Tajikistan. Maka dia bukan dari Arab. Dia seperti kita orang Ajam. Namun bisa jadi Ajam melebihi dari Arab karena taufik minallah dan ilmu yang ada. Maka dia masyhur dengan Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari, kunyahnya Abu Abdillah, dan nisbahnya kepada Al-Ju'fi Al-Bukhari dari negeri Bukhara yang sekarang dekat dengan negara-negara di Rusia, Tajikistan, dan juga yang lainnya sebelahnya. Adapun Imam Al-Bukhari barakallahu fikum, dia tinggal di berbagai negeri. Maka dia rohal. Ma makna rohal? Orang yang selalu berjalan menuntut ilmu. Kehidupannya dihabiskan untuk menuntut ilmu. Maka dia tidak mempunyai tempat yang khusus. Maka dia kadang-kadang di Dimashq, Suriah, kadang-kadang di Madinah, kadang-kadang di Wasit, di Irak, kadang-kadang di Asqalan, dan kadang-kadang di Irak, dan kadang-kadang di Naisabur, dan Naisabur sekarang di Iran, dan kadang-kadang di Hams di Suriah, dan kadang-kadang di Hijaz, di Makkah, Madinah, dan kadang-kadang di Basrah, di Baghdad. Maka ini perputaran Imam Al-Bukhari mengambil ilmu, dan juga fi Misr dan Kufah dan Khurasan. Maka inilah tempat tinggal Imam Al-Bukhari, dan dia digelari Al-Ju'fi karena dia maula dari Al-Ju'fiyin, dan dia dilaqabi dengan Al-Bukhari dari Bukhara seperti kami sebutkan tadi. Dan dia lahir di tahun 1904 Hijriah dan meninggal 256 Hijriah. Maka dia hidup di Tabaqah yang ke-11. Apa itu Tabaqah yang ke-11? Tabaqatul Wusta al-akhidin min itba at-tabi'in. Maka Tabaqah yang ke-11, Tabaqah yang kedua mengambil dari kelompok itba ut-tabi'in, yang mereka kebanyakan lam yalqa tabi'in, tidak pernah bertemu dengan tabi'in. Maka mereka orang-orang yang hidup di Tabaqah ini seperti Imam Al-Bukhari dan seperti Imam Muhammad ibni Idris Abu Hatim Ar-Razi, panglima perang di ilmi ilalil hadis dan ulama ahli jarhi wa ta'dil, dan juga dari qarinnya Ubaidillah ibni Abdul Karim Abu Zur'ah Ar-Razi. Maka Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi, keduanya hidup di zaman Imam Al-Bukhari. Dan juga Ishaq ibnu Mansur ibnu Bahram Al-Qausaj
Al-Marwazi dan Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli. Mereka bintang-bintang kejora yang hidup di zaman Imam Al-Bukhari. Dan Imam Al-Bukhari telah memeriksakan kitabnya Sahih Al-Bukhari kepada dua Imam Ar-Razi tadi. Kepada Abu Hatim Ar-Razi, jago ilal, dan Abu Zur'ah, jago ahli jarhi wa ta'dil. Maka mereka keduanya sudah memeriksa kitab Sahih Al-Bukhari. Maka kitab Sahih Al-Bukhari diakui oleh seluruh ulama ahlul hadis bahwa kitab ini kitab yang sahih. Dan kitab yang sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kemudian setelah itu berkesendirian Imam Al-Bukhari. Kemudian setelah itu turun berkesendirian Imam Muslim. Maka pertama Al-Quran, khobar yang paling sahih, mana dalilnya? Di surat Al-Baqarah dan yang lainnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Bahwa itu Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Kemudian yang kedua, hadis yang muttafaq alaih Al-Bukhari dan Muslim, itu khobar yang paling sahih setelah Al-Quran di dunia ini. Jadi khobar-khobar yang sahih bukan khobar yang datang dari Kompas, atau datang dari Detik, atau in English The Time, atau datang dari BBC London. Itu khobar-khobar yang butuh kepada tabayyun. Kama qala ta'ala in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tidak bisa khobarnya langsung kita terima. Adapun khobar yang tidak yakin, tidak ragu lagi adalah Al-Quran di dunia ini. Kedua, hadis-hadis Nabi yang datang muttafaqun alaih. Lalu tingkat ketiga siapa? Mimma tafarrada bihi Al-Bukhari. Yang berkesendirian Imam Al-Bukhari, bukan muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih telah lewat. Maka setelah itu ranking ketiga, apa-apa yang berkesendirian Imam Al-Bukhari. Tingkat yang keempat, apa-apa yang berkesendirian Imam Muslim. Tidak diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Terus setelah mereka siapa? Disebutkan oleh para ulama, dan ini juga kami waktu pertama datang ke Damaj, terheran-heran. Kitab Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, Al-Jami'u Sahih Mimma Laisa fi Sahihain, atau As-Sahihul Musnad. Karena Syekh memeriksanya dengan penuh ketelitian dan dimasukkan kepada hadis-hadis yang sahih. Dan juga bisa kita katakan as-silsilah as-sahihah karya Syekh Al-Albani. Maka perbedaan antara as-silsilah as-sahihah dengan kitab Syekh kami Muqbil, kenapa sebagian ulama mengatakan Syekh Muqbil duluan? Karena as-silsilah as-sahihah jenis-jenis hadisnya bisa jadi bimajmu' turuqihi sahih. Bahwa silsilah as-sahihah bisa jadi dia asalnya dhaif, namun datang dari berbagai jalan bisa naik kepada sahih li ghairi. Adapun Sahihul Musnad disyaratkan oleh Syekh dari satu jalan. Maka satu jalan diperiksa, terpenuhi syarat sahih, disahihkan. Jadi dia asalnya memang sahih. Seperti di Sahih Al-Bukhari, asalnya memang sahih, seperti itu. Kalau as-silsilah as-sahihah, banyak juga hadis-hadis yang asalnya dhaif namun datang dari berbagai jalan bisa naik kepada derajat sahih. Al-Khulasah, inilah hadis yang pertama, yang mana kedudukannya muttafaqun alaih, diakui oleh para ulama kesahihannya. Dan bahkan kita katakan secara mutlak, hadis-hadis muttafaqun alaih, hadis yang paling sahih khobarnya setelah Al-Quran. Dan Imam Al-Bukhari, kita kenalan sedikit setelah kita mengetahui nasabnya dan mengetahui bagaimana dia hidup di tabaqah yang ke-11, maka dia bukan dari itba'ut tabi'in, maka bukan dari qurun al-mufaddalah. Qurun al-mufaddalah ditutup dengan itba'ut tabi'in, maka ditutup dengan siapa? Misalnya Imam Asy-Syafi'i. Maka mulai dari Imam Asy-Syafi'i ke atas itulah as-salafus saleh. Imam Asy-Syafi'i ke bawah, bahkan muridnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, bukan dari qurun al-mufaddalah, bukan lagi dari itba'ut tabi'in.